kalau aku di sini ngomong sebagai dalam ilmu seksologi, kandung ataupun bukan itu sama-sama ada itunya, ada batasan dan skinship-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita menunjukkan kemesraan sebenarnya wajib loh Bu Putih. Kita wajib menunjukkan kemesraan di depan anak, tapi dalam batasnya. Hai, gimana yang udah nonton episode-episode obrolan-obrolan bareng Bu Putih sebelumnya? Menarik? Atau kira-kira mau ngobrolin apa nih kalau dari parents sendiri? Aku mau ngobrolin ini dong, boleh banget tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa coba apakah kita bisa ngobrolin itu atau enggak. Nah, jadi buat kalian juga yang mau komen-komen yang lainnya atau ternyata aku pengen ngobrol bareng juga sama Bu Putih di situ, boleh banget. Nanti tinggal tulis di kolom komen, nanti akan kita kontak juga dan bisa ngobrol di sini bareng tergantung dengan topik yang akan disampaikan apa. Nah, hari ini Bu Putih udah bareng sama Mbak Febri. Halo Mbak, konselor sekaligus Sex educator. Oke, boleh deh sapa-sapa dulu sama parents semuanya Mbak Febri. Halo parents semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat, mental sekaligus fisik ya. Perkenalkan nama aku Febri Skiahya, bisa dipanggil Febri. Aku konselor dan juga sex educator. Jadi siap membahas soal seks hari ini. Oke, nah kita mungkin ada beberapa yang pernah membahas seks seputar di dalam pernikahan gitu ya, dalam rumah tangga. Tapi ini hal lain yang terjadi mungkin di anak-anak yang sudah tumbuh menjadi remaja gitu kan. Terus kalau buat ibu nih kayaknya anak baru lahir berat gitu ya perjalanannya, jadi ibu baru terus harus kayak gimana treatment ke anak, bingung. Anak belajar jalan juga terasa berat gitu karena harus kayak nanggepin anak juga yang penuh pertanyaan, yang baru bisa jalan harus gimana. Nah ternyata permasalahan ini nih, fase-fase yang dialami anak-anak ini semuanya berat nih, termasuk saat menjelang remaja gitu ya kan. Saat menjelang remaja di mana anak udah punya privacy masing-masing gitu. Nah kita sebetulnya pengen tetap deket nih Mbak Febri sama anak-anak gitu yang menjelang remaja itu biasanya kayak udah punya batasan-batasan. Gimana sih cara kita supaya bisa tetap dekat gitu meskipun mereka udah punya privacy gitu. Oke, privacy dalam hal apa dulu nih? Dalam hal konteks fisik atau dalam kayak misalnya kamar sendiri atau apa gitu? Keduanya deh. Keduanya, oke. Karena dua-duanya kayak sebagai orang tua pasti aku masih pengen peluk gitu, tapi nggak boleh. Terus aku pengen dong ngobrol berdua di kamar, tapi juga nggak boleh gitu. Oh iya, nggak Putih ya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Putih pertanyaannya. Ini challenging banget juga. Anakku sebentar lagi masuk pre-puberty ya. Walaupun tahu teorinya, tapi pas sudah kenyataan pasti nyus juga ya. Pasti tetap kayak gimana gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya bukan cuma pas mau remaja doang nih Bu Putih, anak punya privacy dari lahir. Anak sebenarnya harusnya sudah diajarkan mengenai privacy. Kayak misalnya nih, kan pernah nanya ya, seks edukasi dari umur berapa sih? Diajarinnya dari bayi. Jadi kalau anak bayi yang belum ngerti, kita anggap belum ngerti, kalau kita mau gantiin popok, permisi dulu. Misi mau gantiin popok ya deh, maaf ya aku dibuka sama bunda ya popoknya gitu. Sampai 2 tahun juga, setahun 2 tahun juga harus semuanya, pokoknya kalau harus atas persetujuannya anak. Kita ngajarin namanya healthy boundaries, batasan. Kayak kita bikin sebuah batasan yang anak juga bisa jaga. Jadi kayak daerah pribadi semua dijaga. Kita mau apa izin dulu, kita mau cium jangan langsung maksa. Walaupun ya biasa kan kita mesti langsung cium aja, gemes gitu kan. Sebenarnya nggak boleh, karena kalau kita biasa maksa, kita terbiasa nggak ngajarin anak kalau anak tuh punya loh hak atas tubuhnya sendiri. Nantinya anak akan rentan jadi predator seksual. Itu bahaya banget sih Bu Putih. Oke, terus gimana dong caranya kita tahu mana yang sebetulnya private sama yang enggak gitu? Oke. Kita bahas dari tubuh dulu deh. Dari tubuh dulu ya. Mengerucut ya. Kita sebenarnya kita kasih tahu daerah pribadi. Pokoknya daerah yang tertutup baju itu daerah pribadi gitu ya. Kalau walaupun misalnya pada pria perut ke bawah, tapi kalau sekarang ya yang tertutup baju gitu. Itu pribadi. Tidak ada yang boleh menyentuh. Tidak ada yang boleh menyentuh atas persetujuan kamu. Dan yang boleh menyentuh pun siapa aja dengan atas dasar apa. Misalnya kalau orang tua boleh nyentuh pas lagi nyebokin, tapi di saat lain nggak boleh. Kayak misalnya mainin penis gitu nggak boleh gitu. Kayak gitu-gitu. Kita benar-benar ajarin sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, daerah pribadi mana, siapa aja boleh gitu. Dan harus izin. Jadi siapapun, selain orang tua, kita harus ajarin cara menolak. Jadi cara melindungi diri. Misalnya kakeknya tiba-tiba pegang pantatnya karena gemes gitu, kita harus ajarin ini cara menolaknya gimana. Kalau sama keluarga dekat gimana, sama orang lain gimana. Kalau orang lain misalnya tetap dipegang-pegang, teriak atau gimana. Pokoknya harus ajarin cara-caranya juga. Dari kecil, nggak bisa tiba-tiba ya parents. Jadi kalau parents berharap anaknya bisa melindungi diri pas sudah remaja, diajarinnya baru pas masuk SD itu agak telat. Karena dari kecil tuh dipupuk
dipatamin ke otak gitu. Anak-anak kan cepat menyerapnya 5 tahun pertama. Kalau kita telat ngajarin 5 tahun pertama lebih berat, lebih susah catch up-nya gitu. Itu dari pribadi. Dan kalau kita mau sekedar mencium itu semuanya izin dulu. Boleh ya cium, kamu lucu banget deh. Harus izin, biasanya izin. Orang tua itu suka shock karena anakku kenapa nggak boleh cium ya? Karena dari kecil tidak dibiasakan izin. Jadi orang tua kayak dulu mau aja kok sekarang nggak mau. Harusnya emang dari dulu udah izin gitu. Sebetulnya bisa jadi dari dulu sebetulnya nggak mau gitu. Sebenarnya, cuma bisa. Karena udah tanpa izin jadi udah langsung nyosor aja juga nggak ngomong apa-apa. Dan sebetulnya izin perlu itu juga untuk memberikan kenyamanan ya, bener. Si anaknya juga. Nah kalau tadi Mbak Febri bilang di 5 tahun pertama, berarti usia yang paling startnya nih kita bisa mulai kasih tahu di usia 5 tahun atau justru di sebelum 5 tahun? Sebelum 5 tahun, jadi sebelum dia bisa bicara bahkan. Karena otak anak berkembang sangat cepat di 2 tahun pertama. Walaupun dia belum bisa ngomong atau merespon balik, dia akan menyerap sampai ke alam bawah sadar. Sampai ke situ. Jadi kalau kita baru ngajarin secara teori, kita mungkin anak-anak cuma tahu teori, aku nggak boleh disentuh. Tapi kalau nggak dari kecil ngajarinnya cuma, aku nggak boleh disentuh sebenarnya, tapi aku mau ngomong takut. Karena nggak terbiasa dari kecil. Bener. Jadi cuma yang tahu cuma alam sadarnya, bahkan padahal alam sadar kan cuma 15% dari pikiran kita ya. Alam sadar itu 85%. Makanya parents jangan sampai skip ngajarin seks edukasi dari usia di bawah 2 tahun bahkan. Oke. Nah, kalau ternyata tadi kan kita harus ngajarin mana yang boleh, tidak boleh, dan gimana cara kita untuk bilang enggak gitu kan ketika ada sentuhan di luar saat tadi mungkin nyebokin segala macam gitu. Jadi kapan usia yang tepat untuk kalau tadi nyebokin masih oke lah gitu. Nah, si nyebokin ini harus udah nggak lagi dilakukan oleh lawan jenis dari anak kita itu di usia berapa tuh? Di usia 5 tahun. Jadi anak udah nggak boleh mandi bersama dengan orang tua lawan jenis. Bahkan udah nggak boleh kalau nggak genting banget nggak boleh dipegang lagi sama orang tua lawan jenis bagian kelamin. Gitu. Jadi kita harus udah biasain dia untuk bisa sendiri untuk menjaga daerah reproduksinya, karena kalau nggak ada siapa-siapa ya dia harus sendiri karena nggak boleh lagi dipegang sama lawan jenisnya. Dari start 5 tahun ya, termasuk untuk mandiin anak. Mandi anak dan mandi bersama. Ngelihat orang tuanya misalnya nggak berpakaian yang lawan jenis gitu. 5 tahun ya startnya awal. Oke deh, kalau misalnya case-nya mungkin mentok gitu ya, tapi untuk sekedar nyebokin aja boleh nggak sih di 5 tahun itu? Iya, tapi harus izin. Maaf ya, harusnya nggak boleh, tapi karena kayak nggak ada lagi dan misalnya apa gitu, harus izin. Tetap izin. Tetap anak tuh dapat ini nggak boleh sebenarnya, cuma genting, urgent gitu. Harusnya nggak boleh. Oke. Kalau tadi batasan yang mana yang boleh sama yang enggak, tapi kalau untuk skinship gitu, nah kira-kira kita nih di usia berapa sih untuk ke anak-anak sendiri? Misalnya nih ada beberapa kasus belakangan gitu ya kan, ada yang di usia yang sudah kayaknya dewasa ya, maksudnya aku kurang tahu usianya berapa sih ya. Mungkin entah itu masih remaja atau dewasa. Mungkin kita sebagai orang biasa bisa ngebedain ya, peluk yang sayang gitu, yang dia udah biasa aja dengan peluk yang enggak. Nah, di usia mungkin remaja itu masih boleh nggak sih kayak peluk atau cium, atau ya udahlah orang anaknya nyaman, kita nyaman dia nyaman ya udah nggak apa-apa gitu. Itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau kenyamanan itu kan harusnya dibiasakan ya. Pertama dibiasakan mungkin dari kecil kayak gitu, lihat orang tuanya kayak gitu, terus dia mengadaptasi ke orang, misalnya kayak dia orang tuanya sayang-sayangan, mesra-mesraan, terus gue mau nyoba ke orang tua lawan jenis gue kayak misalnya kayak dia cowok, orang tuanya cewek dan cowok kan pasti kan. Papaku kayak gitu ke mamaku, aku juga coba gitu ke mamaku. Terus dari tanggepin, kayak dibiarin, lama-lama nyaman karena dibiarkan. Nah itu kita pentingnya untuk menjaga batasan. Jadi anak dengan orang tua kandung lawan jenis aja itu ada batasannya skinship. Kayak cuma cium atau cium tangan segala macam. Tapi kalau sampai yang cium dengan intens dan kita tahu lah ya dengan hati nurani kita tahu mana yang kira-kira wajar dan tidak gitu kan. Dari awal tuh udah dibilangin. Apalagi kalau di kasusnya, diangkat nggak kasusnya? Kasusnya bukan anak kandung misalnya ya, mau anak kandung atau bukan tetap harus ada batasannya gitu. Apalagi kalau misalnya ya kalau dalam agama mungkin anak angkat itu non mahram gitu ya, bukan mahram itu, apalagi itu ada batasannya. Tapi kalau aku di sini ngomong sebagai dalam ilmu seksologi, kandung ataupun bukan itu sama-sama ada batasannya. Skinshipnya. Nah tadi yang disebut tadi batasannya apa aja tuh Mbak? Masih cium pipi masih oke? Semuanya pertama tadi balik lagi pada izin boleh nggak cium pipi. Itu kalau cium pipi walaupun itu tapi tetap harus izin ya, karena banyak anak yang tidak nyaman gitu kalau cium pipinya. Tapi kalau cium pipi oke lah, jadi kayak masih daerah non pribadi. Tapi kalau sudah sampai peluk-peluk mendekati daerah pribadi gitu kan ya, kan ada kan yang kayak gitu kan ya. Itu mungkin sudah agak di luar, karena kita bisa bedain hubungan sayang antara orang tua dan anak dan hubungan romantic relationship.
beda cara pelukannya, misalnya cara-caranya beda, kita harus kasih tahu. Oke, dari orang tuanya sendiri juga ya berarti ya? Itu tanggung jawab orang tuanya sebenarnya. Justru kalau anaknya ya nggak tahu apa, kalau menurut gue nyaman ya udah, tapi kan yang menurut kita nyaman, menurut anak nyaman belum tentu sebenarnya boleh gitu kan. Iya. Oke. Nah tapi kalau misalnya ada yang merasa ya itu kan bentuk gue sayang gitu, rasa sayang gue ke anak gitu loh, dengan cara itu. Nah dari anaknya sendiri mungkin kayak ya udah nggak apa-apa lah, ini bentuk rasa sayang. Tapi kan sebetulnya ada cara lain nggak sih gitu selain itu? Kira-kira apa tuh yang untuk bisa kita lakukan sebagai pengganti itulah? Oke. Sebenarnya aku juga pernah angkat topik ini karena aku concern banget, karena di luar, oke misalnya terserah, misalnya dia ini kan hak aku dong gitu kan, tapi dia punya anak lain yang juga berlawanan jenis, takutnya melihat dan menyerap, oh aku wajar toh digituin, aku berarti kalau sama orang juga wajar dong digituin, takutnya begitu jadi contoh, dan dipublish. Nah dipublish ini kita takutnya semua orang yang oh dia aja gitu terus diikutin, kan kadang Indonesia kan menelan mentah-mentah gitu ya, takutnya nggak disaring dulu gitu kan ya. Jadi pertanyaannya apa yang boleh dan apa yang nggak boleh? Pengganti bentuk rasa sayang selain tadi skinship yang berlebihan. Skinship yang tidak berlebihan sih kalau ganti bentuknya, karena sudah gini, anak itu punya referensi, kayak misalnya aku mau ada anak yang lebih nempel clingy sama orang tuanya, itu karena dia melihat contoh kedua orang tuanya. Jadi kayak anakku deh, anak-anak lain kan waktu aku lihat sama orang tuanya dicium kan malu gitu kan, tapi anakku justru dengan bangganya kalau aku datang langsung dicium-ciumin gitu, sini bunda ada temen-temenku banyak nih aku cium-cium gitu, malah kayak show off gitu kan. Aku tanya kenapa, aku bangga karena cuma aku sendiri yang berani kayak gitu, teman-temanku malu. Terus kenapa kamu nggak malu? Ya karena di rumah aku menganggap kalau peluk cium itu adalah bahasa cinta untuk mengungkapkan ekspresi kan. Mungkin di rumah mereka orang tuanya malu menunjukkan hal itu nggak depan anak-anaknya, jadi mereka tidak terbiasa dengan bahasa cinta. Sekali lagi tergantung persepsi anak. Jadi kalau buat anak clingy itu adalah cara ekspresi cinta, oke nggak apa-apa, tapi dalam batas yang wajar. Kayak misalnya kalau misalnya anakku misalnya udah cium segala macam, tapi tidak boleh pegang daerah pribadi walaupun itu cuma bercanda. Kan suka gitu kan awal-awal kan kayak gemes geli apa gimana, tapi nggak boleh. Kalau bisa kita bener-bener strict sama hal itu. Karena kan ya tadi balik lagi seperti yang Bapak Febri bilang, takutnya malah di luar melakukan hal itu juga ke orang lain kan. Itu dia. Karena mungkin ada beberapa anak yang belum sepenuhnya paham gitu loh, belum sepenuhnya paham oh ini apa sih, ini tuh boleh nggak sih kalau ke orang lain selain orang tua kita, karena udah terbiasa kan seperti itu. Nah kalau dari orang tua sendiri gimana cara, kayak mungkin kan ada pasangan yang romantis juga nih, suami istri gitu, orang tuanya, tapi kan tujuan kita untuk ngasih tahu ke anak kita bahwa ini adalah bentuk rasa sayang yang mana kamu bisa melakukan itu sama pasangan kamu nanti saat dewasa gitu. Tapi kan anak nggak nangkep konsep itu dari kecil gitu. Nah, gimana cara kita ngasih tahu itu? Oke, jadi kalau misalnya kita menunjukkan kemesraan sebenarnya wajib loh Bu Putih. Kita wajib menunjukkan kemesraan di depan anak, tapi dalam batasnya. Kenapa wajib? Karena saat kita menunjukkan rasa cinta, kan ada yang kayak ada anak malu, enggak, itu salah. Justru kita mengungkapkan itu akan membentuk security dalam diri anak. Jadi konsep dirinya akan sangat positif. Oh, mama papaku saling mencintai, berarti aku juga dicintai. Aku merasa aman di sini gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan relasi sehat dengan pasangan itu sudah 50% dari parenting. Jadi udah setengah jalan dari parenting yang baik gitu. Jadi tunjukkanlah, ekspresikan dengan cium, peluk, mujian gitu. Tapi tentu yang kayak erotis ya, pegang-pegang daerah pribadi jangan. Cium bibir kalau bisa jangan deh, cium pipi oke segala macam kayak gitu. Jadi wajar aja lah yang ditunjukkan yang gitu. harus tapi ternyata wajib ya Mbak ya? Wajib, karena itu bisa membentuk konsep diri yang positif kemana. Nah itu maksudnya. Oke. Kalau tadi masalah skinship ya, jadi kita stepnya dari yang masih tadi di usia 5 tahun, gimana kita cara kasih tahu mana yang boleh dan enggak, sex education-nya, kemudian di usia yang remaja. Nah selain skinship tadi di usia remaja itu biasanya ya anak-anak kan udah ada ketertarikan juga ke orang lain gitu ya. Dari kita sebagai orang tua sendiri gimana nih kayak menanggapinya? Ketertarikan pada lawan jenis itu berawal dari usia dini sebenarnya, 4-5 tahun. Bahkan anakku yang kelas 1, kelas 2 SD itu udah mulai pacaran teman-temannya, kayak udah dari dulu sebenarnya. Cuma orang tua kan dulu masih masih takut untuk mengekspos, kayak aduh jangan deh diajarin lawan jenis, nanti takutnya malah sebenarnya malah udah tahu sendiri mereka dari teman-temannya. Kalau kita nahan-nahan diri, kita ya kecolongan takutnya kan, malah pacaran dulu segala macam gitu. Nah, jadi dari kecil udah diajarin. Kalau dari SMA mah udah telat sih Bu Putih, kayak dia udah terlanjur explore lebih banyak.
sekarang porn lebih gampang diakses, mereka akan dapat lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya gimana sih seks edukasi remaja diajarkan, aku bakal nanya balik, gimana cara ngajarin dari dulu kecilnya. Gitu. Jadi seks edukasi yang diajarin dari tadi kan 5 tahun ya udah. Terus kalau yang remaja gimana cara ngasih tahu konsepnya menjaga tubuh gitu? Menjaga tubuh tuh dari umur 3 tahun. Nah, udah telat. Tubuh dalam sisi dan apa lawan ya? jenis juga. Nah, perbedaan. maksudnya itu. Jadi kayak di usia menuju remaja dari remaja peralihan ke dewasa itu berarti pre-puberty ya. Sudah ada tanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri yang lebih kuat gitu loh. Benar-benar kita harus menjaga tubuh kita sendiri. Gimana cara konsep itu dan kayak gimana ya? Aku susah mau ngasih taunya. Kita itu sebetulnya kan sudah pasti kalau dari segi agama kita kan membahas itu kan dilarang ya berhubungan itu ya. Terutama berhubungan intim. Tapi gimana caranya kita untuk menerapkan itu ke anak kita yang nantinya sudah remaja, bahwa ada resiko dari ini ketika mengambil gitu. Tapi cara masuk untuk kasih tahu seks edukasi itu gimana gitu. Jadi ini bertahap. Jadi seks edukasi itu orang tua harus bener-bener belajar dulu baru ngasih tahu. Jangan tiba-tiba ditanya baru ngomong ngalur ngidul. Jadi kayak gitu. Jadi kalau seks edukasi itu kita kasih tahu pertama sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak, yang kedua sesuai dengan kesiapan orang tuanya. Aku pernah dengar curhat dari orang tua, katanya orang anaknya 5 tahun nanya ke ibunya gini, "Ibu kok keluar darah dari vagina?" "Ini namanya menstruasi." Gitu kan. Kenapa menstruasi? Iya karena sel telur bunda tidak dibuahi, habis itu makanya diluruh jadi darah. Kok nggak dibuahi? Emang kenapa? Cara dibuahi gimana? Bingung ibunya. Karena loncat tiba-tiba jadi sel telur dibuahi anak 5 tahun. Jadi gini, kalau menurut teori perkembangan psikososial, itu anak di bawah 7 tahun belum bisa berpikir secara abstrak. Yang nggak kelihatan, dia cuma tahu yang kelihatan depan mata. Pembuahan kan di sini nggak ketahuan gitu kan. Jadi belum bisa diomongin secara abstrak. Jadi kalau secara abstrak itu di atas 7-12 tahun. Jadi pelan-pelan. Jadi kalau misalnya anak nanya, menstruasi gimana? Menstruasi itu adalah nanti setiap perempuan itu menghasilkan sel telur, laki-laki itu menghasilkan sel sperma. Nah kalau perempuan itu sebulan sekali sel telurnya akan luruh ke bawah, keluar vagina, sampai situ aja. Kalau dia nanya lebih lanjut, nanti ya mama akan cari bantuan dari profesional tahu dalam hal ini. Tapi dia jangan jelasin soal kayak pertemuan segala macam, ovulasi belum. Karena itu belum sampai pada otaknya. Nanti udah umur 7 tahun, udah mau balik sebentar lagi ya, umur 8 tahun lah ya, pre-puberty, baru bisa dijelasin. Nanti berapa tahun lagi kamu akan menjalani fase pubertas. Artinya perubahan dalam tubuh kamu ada ledakan hormon seksual, diajarin baru detail. Nah itu bisa mulai diajarkan soal, nanti kalau kamu sudah mens, kamu baru bisa hamil. Hamil tuh apa? Nah itu baru di atas 8-12 tahun kita sudah mulai ajarkan mengenai ovulasi dan pembuahan. Harus ya parents, takutnya banyak kan ya kan kayak anak, udah pernah dengar gak sih ada berita anak 8 tahun memperkosa anak 4 tahun, 8 tahun gitu, yang kita anggap tahu apa? Mereka tahu. Betul, mereka udah nonton porn. Jadi kita harus jadi gerbang pertama yang ngasih tahu mereka. Nah itu maksudnya. Jadi ketika ada konsep berhubungan intim yang ternyata punya banyak versi gitu kalau sekarang ya. Ada versi anak-anak yang sebetulnya kita nggak pernah tahu zaman dulu ada atau enggak ya. Apa ini cuma karena perkembangan zaman atau enggak. Tapi ternyata ada loh versi berhubungan intimnya yang diserap oleh anak-anak, di mana banyak kasus yang kayak ada yang kasus-kasus dari usia SD ke TK, masih usia-usia anak-anak gitu. Kemudian ada lagi versi yang mungkin di remaja, versi yang di dewasa, yang mungkin kita udah lebih paham ya, itu berhubungan intim dengan tujuan bukan cuma untuk keturunan, tapi untuk keharmonisan rumah tangga segala macam, tapi kan untuk anak-anak apa nih yang harus kita kasih tahu ke mereka gitu loh Mbak, dari konsep itu sendiri. Oke, kalau pertama sih yang paling cukup ya di bawah 7 tahun kita cukup ajarin pokoknya yang tadi dari pribadi nggak boleh. Jadi kalau orang kan mereka gini katanya, biasanya tuh mereka banyak banget yang aku dengar cerita karena mereka nonton porn dari mungkin pamannya siapa tetangga gitu dikasih tahu kan, hubungan intim kan memasukkan penis ke dalam vagina kan. Ini apaan nih? Pengen coba deh. Cobain ke temanku yang lebih kecil gitu. Jadi mereka mungkin bukan untuk menyalurkan nafsu ya, tapi cobain gerakan ini ya. Jadi mereka tuh benar-benar penasaran, karena itu di bagian ceweknya juga anak perempuan kita bener-bener kayak dijaga. Kalau ada yang sampai berani melorotin, mau kamu dikasih permen kayak segala macam, itu kamu langsung lari langsung ke temuin orang dewasa gitu. Kita diajarin gimana caranya ngejaga daerah pribadi kita. Nah buat cowok juga, jadi kayak jangan pernah kamu membuka ngasih tahu, itu kan sebenarnya udah cukup ya. Tapi gimana caranya? Nah, suka orang-orang tuh kecolongan gitu. Kayak anak ini emang bisa ngapain sih? Bisa banget ngapa-ngapain karena tersebar luas gitu informasi gitu dulu sih. Nah makanya 8 tahun jangan sampai kita kecolongan untuk ngasih tahu soal proses ovulasi. Jadi kayak kalau kamu melakukan hal ini nih, kamu bisa banyak dampaknya. Nah nanti kalau udah SMP baru bisa diajarin infeksi seksual, ada HIV, segala macam kontrasepsi diajarin.
Pokoknya harus detail, orang tua harus jadi gerbang pertama. Bukan, kita nggak ngomongin jorok dan tabu ya, karena kalau kita nggak ngajarin dampaknya akan jauh lebih mengerikan lagi. Tapi karena banyak kasus yang beredar dengan perkembangan zaman yang kayak kita aja kayak nggak kepikiran nih di luar nalar kita bisa begini, artinya kan kita yang harus jadi garda pertama yang kasih tahu ke anak-anak kita. Kasusnya udah banyak banget nih antara anak sesama anak kecil, dewasa ke anak kecil, sesama jenis bahkan benar, gitu. Udah mengerikan. Jadi udah bukan cuma anak-anak aja yang kita jaga, tapi maksudnya bukan anak perempuan aja yang kita jaga, anak laki juga, anak laki-laki juga kita jaga. Jadi predator. Soalnya gini Bu Putih, kalau kita penting banget, agama tuh penting banget, tapi sekali lagi di bawah 18 tahun mereka belum terlalu bisa berpikir panjang karena konsep agama kan dosa dan neraka gitu ya. Itu nggak kelihatan sama mereka dan masih jauh gitu kan. Kalau untuk anak-anak. Iya, masih jauh gitu loh. Gue meninggal masih kapan sih? Kalau tua baru meninggal, taunya gitu kan. Jadi kalau dikasih tahu instan itunya, konsekuensinya kayak misalnya ini HIV dikasih lihat gitu, mungkin baru tahu. Kayak misalnya, jadi kayak bagaimana kamu cara menjaga kehormatan segala macam, mungkin baru kerasa sekarang, lebih kerasa dan lebih menakutkan, lebih real konsekuensinya daripada kita kasih tahu cuma ini dosa. Kayak dosa tuh apa kan nanti? Aku masih kecil, masih lama lah dikasihnya gitu karmanya. Oke. Itu berarti untuk anak-anak yang memang belum mengerti konsep yang abstrak ya, yang belum kelihatan gitu. Kecuali kita jelaskan dengan dampaknya, dampak langsung terjadi ya. Mungkin dampak yang kira-kira bisa dipahami oleh anak-anak, terus dampak di usia 15 tahunan ke atas juga yang dipahami oleh mereka, dampak yang nanti dewasa juga dipahami oleh mereka ya. Iya, betul. Kadang-kadang yang mungkin aku nggak ngerti apakah itu mengsalah-artikan, itu apakah dinilai sebagai bahasa cintanya atau enggak, tapi ada beberapa kasus juga yang justru terjadi ke kayak orang tua dan anak kandung gitu. Dan yang lebih kadang nggak habis pikir itu orang tua yang perempuan justru ke anak laki-laki. Ada kasus seperti itu juga belakangan ini. Atau justru kalau terjadi sebaliknya gitu, antara orang tua laki-laki ke anak perempuan. Nah, itu sebetulnya apa ya, kalau kita bilang pasti kan di luar dari nalar ya gitu. Karena kan anak kandung loh gitu. Tapi ternyata terjadi gitu di kasus belakangan ini. Nah, itu kenapa tuh Mbak sebetulnya kalau dilihat dari sisi apa tuh, seksolognya atau psikologi juga psikologisnya juga ya. Jadi ada penyimpangan seksual namanya incest kan ya. Ya itu dulu pernah, zaman dulu itu incest itu adalah hasrat kepada kandung, saudara sekandung gitu. Itu memang penyimpangan seksual yang pertama. Jadi nggak semua orang kayak gitu. Pasti kita kan sebagai normal maunya melindungi anak ya, bukan mau melahap anak gitu ya pastinya itu. Itu penyimpangan seksual. Yang kedua, itu mungkin memang dia mengalami gangguan libido, mungkin terlalu tinggi, misalnya ada masalah sama istrinya, pokoknya tidak tersalurkan, pada akhirnya tidak tersalurkan. Dia kenapa milih anak kandungnya? Karena cuma anak kandungnya bisa digapai. Lawan jenis. Anak itu dipandang sebagai suatu objek yang tidak berpower, nggak punya power. Jadi dia melapiskan pada hal itu. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang libido tinggi tapi self controlnya rendah. Self control lagi-lagi itu dari kepribadian ya, temperamen, dari pola asuh segala macam banyak banget. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu self control rendah tapi libidonya tinggi, akhirnya disalurkan nggak pikir panjang ke anaknya. Mungkin dia sayang anaknya tapi pada saat itu nafsu mengalahkan segalanya. Nah, kalau aku dari kecil aja aku nggak mau ninggalin anakku dengan orang keluarga terdekat lawan jenis, berdua aja tuh nggak. Walaupun sama omi segala macam emang enggak. Lama-lama kalau semakin besar sama orang tua lawan jenis kita nggak bisa ninggalin, harus dengan pengawasan. Dan tadi komunikasi terbuka. Pokoknya siapapun itu, mau itu kandung, mau itu bukan, yang mengapa-ngapain kamu yang kita sepakati ya, yang tidak boleh, lapor, harus lapor. Kalau kamu diancam, lapor, karena sebenarnya orang yang berani ngancam adalah orang yang takut sebenarnya, karena tahu konsekuensinya akan berat. Tapi kan maksudnya kayak itu ada pasangannya juga loh gitu. Kalau itu ayah berarti ada ibunya juga gitu, ada istrinya gitu, suami istri. Atau kalau itu misalnya itu ada tantenya, berarti kalau itu tante ada sebaliknya. Intinya mereka itu punya pasangan masing-masing. Tapi kenapa nggak ke pasangannya gitu? Jangankan ke pasangan ya, maksudnya jangankan predator seksual yang melakukan sama saudara sedarah ya. Kan banyak orang-orang yang sudah harmonis bahkan tapi tetap cari pelampiasan di luar gitu kan ya. Itu banyak banget karena memang namanya manusia ya, perselingkuhan itu banyak. Aku sudah pernah up ini di sosial media. Perselingkuhan itu bukan cuma selingkuh hati doang, tapi selingkuh fisik gitu ya. Pengen nyobain yang lain itu banyak banget. Ada beberapa genetik yang memang lebih rentan selingkuh, tapi itu bukan satu-satunya. Yang paling utama adalah self control rendah. Nah, kepribadian. Jadi kayak misalnya self control tuh bisa dari kecil kita ajarin nih Bu Putih. Misalnya kayak membuat anak, membiasakan anak menunda kesenangan. Kayak misalnya mau
mau cake banget nih tapi harus sekarang, wah nggak bisa, kita harus bikinnya nunggu 2 jam lagi misalnya. Itu melatih dia untuk nahan diri gitu. Oh gitu. Self control dari kecil. Jadi self control itu bukan hanya untuk disiplin, untuk membentuk anak supaya nggak manja, tapi banyak lagi dampak lainnya ya, makanya penting banget. Oke deh. Betul. Seru banget kan kalau ngobrolin masalah seks kayak gini. Jadi seks itu ternyata emang bukan cuman urusan pasangan suami istri, rumah tangga, dan itu juga nggak cuman berhubungan intim doang. Bukan berarti ngajar anak berhubungan intim. Bukan. Kita sama sekali bukan mengajarkan anak berhubungan intim, justru mengajarkan anak untuk menjaga dirinya, menjaga tubuhnya sedari kecil supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus yang belakangan banyak muncul. Karena banyak predator seksual ya sekarang online dan offline gitu. Ya, jadi musuh kita ada banyak banget sekarang, terutama di era digital kayak gini. Thank you banget, Mbak Febri. Seru banget ya obrolannya. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, parents. See you.